Halo guys, oke guys, hari ini saya mau bincang itu panduan dan teknik menjawab peperiksaan. Oke, jadi kamu boleh aplikasikan ini dalam pemeriksaan percobaan yang akan datang dan sampai peperiksaan sebenar. Oke, jadi yang pertama, oke, biasanya dalam peperiksaan sebenar kamu akan diberi 4 helai kertas tempat menjawab. Oke, jadi 4 helai, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi helai pertama itu ada muka depan dan belakang, begitu juga yang lain. Oke, jadi tugas pertama kamu ialah muka depan itu kamu tulis 1, 2, kemudian di belakang dia 3, 4. Maksudnya satu helai itu 2 soalan yang perlu ditulis. Oke, jangan kasih lebih. Dan sampai 10. 1, 2, pergi belakang 3, 4, maksud 2. Helai yang kedua 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu 3 helai kan yang habis ini. Helai yang keempat kamu tulis nomor 11. Biasanya ada 11E atau 11B itu. Kalau tidak 11 sajalah. Kalau ada 11C, oke, sini 11B, oke, 11C atau di helai yang seterusnya. Oke. Itu oke, habis helai 4 itu. Oke, itu tindakan yang pertama. Oke, jadi saya ulang. Tindakan pertama menomborkan 1, 2 sampai 10 dan 11 itu. Oke, kemudian tindakan kamu yang kedua ialah mula menjawab di bagian E ini. Tapi ingat, kamu kena cek dulu sedia jawaban jadwal, sebab untuk bagian E ini 1 sampai 10 ini peruntukan masa kamu cuma 30 menit, jangan lebih. Sementara kajian case yaitu nomor 11 adalah 45 menit, dan yang bagian terakhir yang soalan pilihan itu pula adalah 30 menit. Oke, ini kesilapan pelajar. Diorang berhabis menjawab nomor 1 sampai nomor 10, diorang kasih lebih 30 menit. Oke, kasih lebih 30 menit atau tidak persen itu masa. Dia buat lagi tuh kajian case, setelah ini tinggal 5 menit diorang buat. Sedangkan di sini boleh dijawab walaupun tidak dapat jawab semua, tapi mungkin boleh dapat fakta. Oke, itu kesilapan yang tidak boleh dimaafkan. Sangat-sangat silap. Jadi begini, saya punya cadangan, ini pun perkongsian dari kawan kamu yang dapat E dulu, ialah begini. Dia akan buat dulu bagian E. Oke, bagian E. Lepas itu dia akan pergi buat bagian B dulu, yang nomor 12 dan 13 ini. Last kali baru pergi kajian case. Kenapa? Sebab seimbang dia punya masa 30, 30, 45. Jadi asal siap yang bagian ini, terus yang masa lebih itu adalah untuk kajian case saja. Oke, jadi itulah cadangan saya. Oke, untuk kamu buat itu. Oke, jadi dalam pemeriksaan nanti, selepas kamu dapat soalan, oke, soalan, ingat balik kamu punya jadwal. Oke, contoh jadwal kita yang kali ini punya percobaan ialah tidak sama ini ya. Nanti dalam pemeriksaan sebenarnya tidak sama ini. Oke, jadi dalam pemeriksaan percobaan akan datang ialah pengajian perniagaan ini ialah dari pukul 10.45 sampai 12.30, yaitu 1 jam 3/4 menit. Maksudnya 3/4 itu ialah 45 menit begitu kan. Oke, 1 jam. Oke, 1 jam itu pula ialah 30 menit, 30 menit. 3/4 jam itu ialah 45 menit. Oke, jadi begini. Kamu akan mulai pukul 10.45. Jadi sini dia punya jam itu. Bagian E itu sebenarnya kamu mulai dari sini, dan 30 menit ialah separuh jam sampai sini. Kan ini 30 menit. Jadi dalam soalan itu, Nina, sini di ujung itu nomor 10 itu, sebagian E kan sampai nomor 10 itu ialah 30 menit saja, Pak. Jadi kamu tulis sini 11.15 mesti berhenti. Siap atau tidak siap? Yang itu, siap atau tidak siap? Kenapa? So, dia mulai 10.45, 10.45, 15 menit pergi pukul 11. 11 sampai 11.15 sudah 30 menit. Jadi bagian E mesti kamu berhenti di sini walaupun siap atau belum. Ingat itu, siap atau belum mesti kamu berhenti sudah di sini.
Oke, kemudian saya cadangkan. Selepas kamu siap itu bagian E ini, maksud saya siap atau tidak siap lah. Selepas habis 30 menit, oke, kamu terus pergi buat 12 atau 13 dulu. Oke, 12 atau 13 dulu. Walaupun ini sudah ada nomor 11, tapi dalam periksaan nanti kamu minta, oleh karena kamu sudah menulis beberapa keping, boleh sudah minta yang halai kelima itu. Kamu angkat tangan, terus kamu minta. Oke, dan itu yang halai baru itu, kamu tulis nomor soal yang kamu pilih, 12 atau 13. Oke, jadi 12 atau 13 itu, oke, kamu kena mula, sebaik saja kamu habis itu bagian E, dan ini pun 30 menit. Oke, jadi kalau 30 menit kan, dari sini setengah jam lagi ialah pergi pukul 11.45. 11.45. Oke, pergi 11.45. 30 menit juga itu. Ini khas untuk bagian ini. Bagian B yang nomor 12-13 ini. Jadi jangan lupa tulis 12E atau 12B lah kalau kamu jawab itu 12. Biasanya ada AB itu. Kalau tidak pun kamu tulis 12 saja. Ingat, jangan lupa tulis nomor soalan. Oke, dan kamu tulis 30 menit dia punya masa di soalan supaya kamu tidak terleka. Oke, seterusnya ialah selepas habis 30 menit itu, oke, kan tadi sudah pukul ini 11.45, jadi masa kita tadi sampai 12.30. Perhatikan yang warna purple ini, dari sini pusing sampai sini 30 menit, sampai lagi sini 12.30 itu ialah lama 45 menit. Ini 45 menit ini. Ini kasih habis untuk kajian case saja, kajian case dan soalan. Oke, jadi saya ulang bagian ini. Mula-mula dapat soalan dan dapat kita menjawab. Terus ambil halai pertama itu, kasih tulis 1, 2, 3, 4. Oke, muka surat halai kedua 5, 6, 7, 8. Oke, 9, 10. Oke, kemudian mula menjawab itu yang bagian E, mana-mana yang kamu dapat. Jangan lupa sini ada pembuka kata ini. Ada pembuka kata. Oke, kemudian kamu tulis fakta yang pertama mesti ada nomor. Ingat, dia mesti ada nomor. Mesti ada nomor. Pakai nomor yang Roman ini. Jangan pakai 2, nanti tersilap yang tuna. Mesti pakai huruf Roman. Kalau ABC pun boleh juga, tapi nanti ABC apa itu tersilap pula dengan yang tuna. Jadi saya cadangkan kamu pakai huruf Roman 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Oke, jadi fakta 1, fakta 2 sini kamu bincang. Oke, dan 2, oke, pembuka kata. Ingat, jadwal pun dia masih ada pembuka kata. Jangan lupa itu, kalau hilang pembuka kata maka tiada markah kamu. Oke. Yang seterusnya, ialah teknik macam mana menjawab di bagian ini. Oke, tengok yang ini. Oke. Katakan kamu sudah tulis fakta dia kan. Selepas kamu tulis fakta dia, oke, biasanya bagian huraian itu, ini tadi tuh, ini fakta dia di sini kan, pas itu huraian itu kamu akan mulai di sini. Kalau huraian itu mulai di sini, jadi teknik dia ialah macam ini. Di huraian itu, ingat betul, yang perlu kamu tulis ialah apa, mengapa, dan bagaimana. Oke, contoh. Katakan fakta kita yang pertama ialah persekitaran prasarana. Contohlah. Jadi, perkataan pertama atau ayat pertama yang kamu tulis ialah apa itu persekitaran prasarana. Persekitaran prasarana ialah mesti wajib tulis ini. Oke, ialah atau merujuk kepada atau merupakan apa-apa sajalah. Yang penting dia mengatakan apa. Oke. Ialah kemudian asas seperti kemudian infrastruktur, jalan raya, dan utility. Oke, ini wajib. Apa itu fakta? Apa itu persekitaran prasarana? Oke. Selepas itu apa, baru yang lain-lain. Contohnya mengapa. Oke, sistem pengangkutan yang cakap akan dapat mengapa? Akan dapat membantu proses perniagaan dengan lancar. Akan mengapa? Apa tujuan dia? Oke. Yang ketiga ialah bagaimana. Oke.
Ini karena sistem kemudahan yang lancar dapat memastikan masa pengantaran adalah tepat adalah menepati kehendak pelanggan. Macam itu. Jadi ingat, yang pertama ialah apa dulu. Apa itu fakta yang kamu bagi itu. Kalau apa kamu pergi nomor 2, nomor 3 salah sudah. Mesti nyatakan dulu. Persekitaran prasarana merupakan, setiap pengangkutan yang cakap akan mengapa. Bagaimana? Dapat memastikan. Tapi yang paling penting apa dulu. Itu. Kemudian, kalau soalan itu memerlukan contoh, jangan bagi contoh umum. Contoh macam inilah. Katakan pembekalkan. Katakan dia punya fakta pembekal. Jadi kamu bagi contoh. Contohnya membekalkan tepung kepada penagihan kek. Ini umum. Sebabnya kamu tulis macam ini. Syarikat ABC membekalkan tepung kepada perniagaan Ace Enterprise, yaitu perniagaan membuat kek. Dia mesti sebut situasi, dia mesti sebut organisasi, jawatan. Itu panduan untuk memberi contoh yang baik. Yang ini lagi, contoh. Contohnya menggunakan mesin untuk mempercepatkan proses pengeluaran. Umum. Buat macam ini. Syarikat AYM menggunakan mesin pengaduan simen untuk mempercepatkan proses pengaduan simen dari 1 jam kepada 20 menit. Contoh ini ialah kamu bagi contoh untuk teknologi lah. Lebih cepat. Jadi coba kamu tengok dia punya contoh lagi jelas bah. Jadi biasakan memberi contoh yang jelas. Yang seterusnya. Ini yang saya takut ini. Jawaban mesti menggunakan ayat penuh. Jangan kamu kasih gantung itu ayat. Sudah saya bagi contoh itu. Walaupun kamu pakai bullet point, walaupun kamu pakai titik-titik itu, tapi ayat masih lagi penuh. Ingat. Nih. Walaupun dalam jadwal kamu macam ini, ayat di sini itu mesti penuh, kecuali yang aspek lah. Itu aspek memang tidak payah kan. Itu aspek itu dia fakta aja sini. Aspek perbandingan itu. Di sini mesti ayat penuh. Mesti ayat penuh. Dan pembuka kata itu ada. Di sini pun ayat penuh. Ini pun ayat penuh. Walaupun soalan dia nyatakan. Nyatakan kepentingan keuntungan kepada perniagaan sebagai image kepada syarikat. Salah. Keuntungan dapat memberikan image kepada syarikat karena menunjukkan prestasi. Macam itu. Jadi ingat itu, gunakan ayat yang penuh. Jawaban menggunakan perenggan. Jadi ada berapa jenis? Pakai jadwal, pakai bullet point. Masih ada pernomboran saya bilang tadi itu. Ingat pernomboran. Ini nah. Fakta 1, fakta 2. Tulislah itu fakta di sini. Tidak perlu tulis perkataan fakta. Tulis pelanggan. Pekerja. Macam itu. Nomor mesti ada di sini. Nomor mesti ada. Dan menggunakan perenggan pun digalakkan juga. Dan ini, walaupun menggunakan jadwal, letak dia punya pembuka kata, perbezaankah, perbandingankah, masih ada aspek atau dimensi. Dan ayat lengkap di sini. Next, satu lagi. Kalau yang kajian case itu, kalau kajian case, ini info terbaru ini saya dapat ini. Kalau perenggan 1 itu, dalam satu perenggan itu kamu ada fakta juga di sana, ada huraian juga di sana, dan ada juga contoh di sana dalam satu perenggan. Ini nah. Katakan perenggan yang pertama ialah mengenai persekitaran ekonomi. Dalam perenggan yang sama kamu tulis persekitaran ekonomi merujuk kepada bla bla ayat yang pertama kan. Sambung saja dalam perenggan yang itu. Selepas huraian itu contohnya ataupun perkataan kepada merujuk kepada case. Macam itu kamu terus dalam satu perenggan. Jadi saya ulang, untuk berperenggan, perenggan 1 ialah terus huraian dia fakta di sana, huraian di sana, dan contoh pun di sana. Dan perenggan 2 baru pergi fakta yang kedua, huraian kedua, dan contoh yang kedua seterusnya.
yang ketiga. Oke. Ini ulangan sudah dan saya tidak mau kamu lupa. Kalau berikan, nyatakan, senaraikan semua fakta sahaja. Kalau huraikan atau terangkan, fakta dan huraian saja, tidak wajib contoh, tapi boleh juga bagi contoh. Yang tidak wajib. Oke, contoh, kalau katakan fakta dia kamu bagi input kan. Sebetulnya kamu kasih hurai, input ialah merujuk kepada. Tapi kalau katakan kamu tidak membagi input, terus kamu bagi contoh. Oke, contohnya biji timah. Itu. Tapi lebih bagus letak huraian lah. Oke, dan kalau jelaskan dia ada fakta, huraian, contoh, jangan lupa bezakan jadwal, dia mesti dimensi. Oke, huraian semua itu mesti huruf lengkap, mesti ayat lengkap. Oke, dan ini kajian case saya bilang tadi itu, terangkan, jelaskan semua dia ada kaitan case, fakta dulu, huraian, oke, fakta, huraian, kaitan case. Dan soalan nomor 12 dan 13 itu masih juga terangkan dan jelaskan, dia perlu 2 atau 3 huraian ikut markah yang diberi, dan contoh pun 2 atau 3 berdasarkan huraian yang kamu bagi. Tapi perbanyakkan huraian, bukan macam dalam bagian SJ itu. Sebab ini dia punya markah tinggi-tinggi nih. Ingat, kalau mungkin yang bagian E itu kalau markah dia rendah sedikit, oke, bolehlah macam 1 huraian saja. Tapi kalau bagian sini mesti huraian dia lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3, bergantung kepada bilangan markah yang diberi. Oke. Itu saja saya rasa untuk yang teknik menjawab ini. Saya ulang lagi satu bahagian yang ini. Satu muka surat hanya 2 soalan, jangan perlu dibuat. Jangan terlampau kasih komplik dalam satu soalan, nanti pemeriksa sakit mata untuk membaca. Jadi muka surat 1 hanya nomor 1, nomor 2. Halayan 2 begini. Kemudian begini, 30 menit. Saya menggalakkan kamu terus pergi buat. Selepas 30 menit yang pertama, bagian E sudah siap, terus pergi soalan nomor 12 atau 13. Ini pun 30 menit juga ini, supaya senang mau ditek itu masa. Dan selepas habis 30 menit baru pergi kajian case. Tapi ingat, nomor itu mesti ada. Jangan lupa susun dia punya soalan. Ada pelajar saya yang dulu dapat tinggi percobaan, tapi dia bilang dia salah susun soalan, terus dia dapat C. Jadi berhati-hati sangat dengan penyusunan soalan, jawaban nanti. Dan tolong masa mesti kamu disiplin tentang masa. Jangan kasih lebih. Katakan kamu bagian E belum siap, tapi habis sudah 30 menit berhenti. Kamu mesti berhenti. Pergi bagian yang ini 30 menit juga. Siap atau tidak siap kamu kena berhenti juga. Dan pergi sini 45 menit. Kalau katakan ini sudah siap dan masih ada lebih masa, baru kamu balik pergi sini dan pergi sini. Dan ingat, ini ada pembawa kata. Ini pembawa kata semua ini. Pembawa kata semua, ada pembawa kata. Jangan sekali-kali lupa pembawa kata, walaupun jadwal. Jadi akhir sekali, jangan lupa baca buku nota. Saya nampak dalam periksaan ini dia punya kata kunci kejayaan ialah 2 saja, Pak. Kamu ingat dia punya fakta, dan kamu ingat dia punya huraian. Biasanya contoh senang kamu dapat. Jadi fakta. Kamu cari itu fakta di buku dan ingat dia punya huraian. Saya sedang edit fakta dan nota huraian dari internet, saya kutip-kutip. Kalau sempat nanti saya bagi dalam grup lah untuk kamu buat panduan. Tapi lebih kurang juga dalam nota kita itu. Jadi sekian untuk hari ini. Coba saya ingat dulu apa yang saya terlupa, kalau ada. Ini ulang balik video saya tadi tuh. Alright, jadi itu saja perkongsian saya hari ini. Jadi selamat belajar dan semoga semua berjaya, bukan saja untuk percobaan ini, tapi untuk peperiksaan yang sebenar sampai kamu graduate, sampai kamu habis tingkatan 6. Guys, terima kasih. Bye-bye.